Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, atas kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan iman yang dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Marilah kita menyampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam yang menciptakan seluruh manusia dan semesta raya ini. Oleh itu marilah kita senantiasa berbakti, mengabdi, dan menghambakan diri kepada Allah semata-mata. Dan hendaklah kita menjauhi perilaku musyrik yang nanti akan menimbulkan kemurkaan Allah. Saudaraku, di dalam rangka kita mengarungi hidup dan kehidupan, Allah senantiasa memberikan petunjuk yang dibawa oleh para rasul, dan Allah itu mengutus para nabi dan rasul dengan tujuan agar manusia menyembah Tuhan yang seharusnya disembah, yaitu Allah SWT, Tuhan pencipta samawat dan bumi. Semua nabi dan utusan Allah senantiasa mengajak manusia untuk senantiasa menyembah Allah dan menyuruh mereka untuk meninggalkan sembahan apapun selain Allah. Selanjutnya, untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan adanya para nabi dan rasul, manusia menjadi tahu bagaimana caranya menyembah Allah dan bagaimana caranya menjalani kehidupan di dunia ini. Juga mereka mendapatkan contoh dari para nabi dan rasul, utusan Allah, di dalam menjalankan penyembahan pada Allah dan mengatur urusan di dunia. Allah menurunkan ayatnya di dalam surat ke-16 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Ani'budallaha wajtanibu taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami bangkitkan pada setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Maka dari mereka ada yang Allah tunjuki dan dari mereka ada yang hak, atasnya kesesatan. Maka berjalanlah di bumi lalu perhatikan betapa akibat orang-orang yang mendustakan. Di dalam surat ke-16 ayat 36 bahwa Allah membangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru supaya manusia itu menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Kemudian di dalam surat ke-14 ayat 4, wa ma arsalna min rasulin ila bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudilullahu mayasa'u wa yahdi mayasa' wa huwal azizul hakim. Ya, artinya tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia menerangkan bagi mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha mulia lagi maha bijaksana. Saudaraku, kalau kita cermati di dalam ayat ini bahwa Rasul itu sebetulnya itu bukan orang asing, tapi Rasul itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Mereka menggunakan bahasa kaumnya. Di dalam surat 14 ayat 4 tadi, Rasul itu menggunakan bahasa kaumnya supaya mudah dikenali dan mudah dipahami. Itulah kebijakan Allah. Andai saja Rasul itu yang diutus kepada kita itu adalah orang asing, maka akan terjadi banyak kendala dari segi bahasa, pemahaman, dan sebagainya. Inilah salah satu bentuk sifat kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang mereka butuhkan semuanya, dan membuat
mereka mampu mempelajari risalah yang dibawa. Berbeda halnya jika yang datang itu bukan menggunakan bahasa kaumnya atau komunikasinya itu merupakan asing bagi kita. Maka tentu mereka akan memerlukan proses pembelajaran bahasa yang dibagainya dalam berkomunikasi, baru kemudian mereka bisa memahaminya. Saudaraku, inilah kebanyakan dari kita itu memang hanya ikut-ikutan, kemudian terkaget-kaget, gampang kagetan dan sebagainya. Sepemahaman kita yang namanya Rasul itu pasti orang Arab. Kemudian dikerucutkan lagi bahwa Rasul itu hanya Muhammad. Tetapi kalau kita mencermati dari setiap ayat ini bahwa setiap umat itu ada Rasul, dan Rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Artinya apa? Bahwa di lingkungan kita itu sebenarnya juga Allah sudah mengutus Rasul. Tetapi kemudian kalau ini dianalisakan secara benar, orang kemudian akan menjadi terkaget-kaget, kemudian orang akan menjadi onar, wah itu aliran sesat dan sebagainya. Karena apa? Di kepala mereka yang namanya Rasul itu hanya satu, yaitu Muhammad. Sedangkan Muhammad sendiri sudah wafat, sudah meninggalkan kita semuanya. Padahal Allah menyatakan Rasul itu diutus dari kalangan mereka sendiri menggunakan bahasa kaumnya agar menerangkan bagi mereka. Selanjutnya Allah juga menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga menunjuki kepada siapa yang dikehendaki. Kalau hatinya itu sudah terkunci, maka mereka juga otomatis menjadi sesat. Tapi kalau orang itu hatinya terbuka, mau menerima informasi dari manapun datangnya, sehingga mereka bisa mencerna, kemudian bisa menganalisa, kemudian bisa menyimpulkan, oh ternyata petunjuk Allah yang ada di Al-Quran seperti ini, sehingga orang bisa memahami, kemudian tidak gampang terkaget-kaget, kemudian justru menyalahkan orang lain. Selanjutnya dalam surat kedua ayat 129, Rabbana wa asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, bangkitkan pada mereka seorang rasul dari mereka. Nah, ini juga demikian halnya ayatnya. Tuhan kami, bangkitkan pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah dan mencerdaskan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Dijelaskan lagi di dalam surat kedua ayatnya 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum malah takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami mengutus Rasul kepadamu dari kaummu juga ini, yang menganalisakan atasmu ayat-ayat kami dan mencerdaskan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah dan mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Inilah saudaraku, tugas Rasul itu ada 4. Selanjutnya ada keterangan lagi di dalam surat ketiga 164, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah mengutamakan orang-orang mukmin ketika Dia membangkitkan seorang dari mereka, seorang rasul dari diri mereka. Nah, Allah memuliakan orang mukmin ketika Allah membangkitkan seorang rasul dari diri mereka, artinya dari bangsa mereka sendiri. Orang Arab juga rasulnya bangsa Arab, orang Indonesia rasulnya juga tentu juga orang Indonesia, orang Jawa tentu rasulnya juga orang Jawa. Tapi kemudian ini kalau nanti dianalisakan, orang akan kebakaran jenggot, kemudian menuduh yang tidak-tidak. Padahal ayatnya jelas, ini penjelasan dari Allah seperti ini. Mereka menganalisakan atas mereka ayat-ayat dan mencerdaskan mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah itu adalah sains. Walaupun sebelum itu dari mereka dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya di surat ke-62 ayat 2, Walladzi ba'asna
ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang membangkitkan kepada mereka orang-orang yang ummi, seorang rasul dari mereka yang menganalisakan atas mereka ayat-ayatnya dan mencerdaskan mereka dan mengajarkan kepada mereka hikmah, kitab dan hikmah. Hikmah di sini adalah sains, sekalipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan itu. Salah satunya di dalam surat ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini aku ini adalah aku Rasul. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah pernyataan Isa kepada umatnya bahwa Isa itu juga seorang Rasul. Isa berkata kepada umatnya, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikuti aku ini bukan pribadinya tapi Rasulnya, artinya mengikuti ajarannya, mengikuti hukum-hukum yang dibawanya. Maksudnya demikian, bukan mengikuti secara pribadinya. Kemudian di dalam surat berikutnya, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rasul apa imata au kutilan qalabatun ngala aqabikum wa ma yang qalib ngala akibaihi fala yadurullah sayin wa sayat zilahu sakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau diperangi, kemudian kamu berputar atas tumitnya, maka siapa yang berputar atas tumitnya tidaklah membahayakan bagi Allah sesuatu pun, dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Muslimun muslimat yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat tadi kita bisa memperoleh pelajaran bahwa tugas seorang rasul itu setidak-tidaknya ada 4. Ayat-ayat ini juga berlainan dalam surat-surat, tetapi isi kandungannya juga sama. Yang namanya Rasul itu tugasnya dalam 4. Yang pertama adalah menganalisakan ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku, kita perlu cermati, setiap Rasul itu yang dianalisakan atau yang diajarkan itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan riwayat Bukhari dan Sewu ini. Kita harus cermat. Setiap umat itu, setiap Rasul itu menganalisakan ayat, bukan menyampaikan riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah mencerdaskan umatnya. Yang namanya Rasul itu pasti mencerdaskan umatnya, bukan malah menyesatkan. Kalau ada tokoh yang cenderung menyesatkan, nah berarti itu juga bukan seorang Rasul dan tidak harus diikuti. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah itu selanjutnya disebut sains atau pengetahuan, ilmu yang bermanfaat dan terhadap pemahaman agama. Itulah yang disebut hikmah. Kemudian yang keempat, Rasul itu bertugas untuk mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Saudaraku, ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya ikutilah aku itu berarti diperintahkan untuk mengikuti ajarannya, bukan mengikuti pribadinya. Kalau toh harus mengikuti pribadinya, lah Rasul Muhammad itu sekarang sudah wafat, apa kita juga harus ikut mati? Itu orang yang mengikuti, yang memahami bahwa mengikuti Rasul itu mengikuti pribadinya. Coba cermati ayat ini. Ikutilah aku itu bukan berarti mengikuti pribadinya, tapi mengikuti ajarannya, bukan yang lain-lain. Kemudian Muhammad itu juga hanya seorang Rasul yang bertugas menyampaikan hukum, bukan membuat hukum. Maka Muhammad itu jangan dimintai syafaat. Mintalah syafaat kepada yang punya syafaat, yaitu Allah. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, semua syafaat itu punya Allah. Maka janganlah minta syafaat itu kepada yang selain Allah. Oleh karena itu, saudaraku, ilmu itu harus diamalkan dan dalam menjadi sebuah perilaku yang kemudian merubah perilaku kita. Ilmu yang banyak tanpa diamalkan hanya akan menjadi tumpukan pengetahuan
yang tidak ada manfaatnya. Setelah sekian lama kita mengkaji mendalami ayat Al-Quran, mudah-mudahan merubah perilaku kita, perubahan menuju yang lebih baik. Kita kadang-kadang sering sekali latah, kita sering membanggakan jumlah. Wah, kita itu kan umat Islam mayoritas. Ukuran kebenaran itu bukan masalah jumlah, bukan masalah kuantitas. Sekarang kalau kita cermati, berapa banyak orang Islam yang ada di Indonesia? Berapa banyak masjid? Berapa banyak langgar? Berapa banyak surau, masjid, langgar? Berapa banyak madrasah yang ada di wilayah kita? Juga berapa jumlah haji ataupun berapa jumlah tokoh-tokoh agama, ulama, ustadz dan sebagainya. Tetapi kita juga harus cermat. Kita harus juga menengok berapa jumlah kejahatan, berapa jumlah orang yang korupsi itu ternyata juga orang-orang Islam. Berapa jumlah seorang kiai yang katanya menjadi pepundhen, tetapi juga berapa kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai yang notabene mereka adalah guru ngaji. Justru perilaku-perilaku seperti inilah yang kemudian akan mengotori Islam. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada hukum-hukum Allah, dan kita itu semuanya berasal dari Allah, dan nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Dan saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kita mau kembali kepada Allah jika kita tidak mengetahui jalannya? Jalan kembali kepada Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran, bukan yang lain-lain. Maka sesungguhnya kita tidak latah, hanya ikut-ikutan, hanya asal bunyi. Kalau ini sholawatan, kita ikut sholawatan, bernyanyi-nyanyi tanpa tahu makna apa yang diucapkan. Berarti kita hanya asal bunyi, tidak mengikuti apa-apa yang kemudian diucapkan itu. Tetapi justru keadaan-keadaan yang seperti ini menjadi virus yang cepat sekali menular. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita yang kita ucapkan, kita hanya latah mengikuti-ikuti, hanya latah karena kita jumlahnya mayoritas, dan mayoritas itu tidak menjamin kebenaran. Saudaraku, marilah kita betul-betul pahami Al-Quran supaya hidup kita itu teratur. Tidak ada hidup yang berubah kalau kita hanya ikut-ikutan dan kita tidak berusaha merubahnya sendiri. Janganlah di dalam surat ke-17 ayat 36 kita dikatakan janganlah kita mengikuti sesuatu hal yang kita tidak tahu ilmunya. Artinya kita juga hanya asal bunyi tadi. Bunyi dan perilaku itu harus nyambung. Ketika kita sholat itu kita juga harus tahu maknanya sholat. Kenapa kita sholat? Kenapa kita diturunkan Al-Quran? Agar kita semuanya itu paham. Apalah takkilun, agar kamu paham. Percuma kalau kita mengikuti ritual beberapa tahun tapi kita tidak paham apa yang kita lakukan. Ini menjadi penting untuk kita semuanya agar kita di dalam perkembangan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari ada perubahan menuju kebaikan. Karena kita ini saat ini sedang dalam perjalanan menuju kembali kepada Allah. Bagaimana kondisi kita, apa yang harus kita bawa dan apa yang harus kita siapkan, dan kita mau pulang lewat kemana? Jalannya hanya Al-Quran. Kalau kita pulang kepada menuju Allah tidak melalui Al-Quran, niscaya kita tidak akan sampai tempat tujuan. Khatam Al-Quran yang pada bulan Ramadan ini kemudian menjadi tujuan setiap orang. Khatam itu belum tentu paham. Menjalani Islam itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar dogma atau doktrin, tetapi betul-betul kita harus paham. Saudara yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa sampaikan dalam persoalan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.